Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu seni membentuk karakter anak, khususnya anak remaja, tanpa bikin mereka malah makin menjauh dari kita. Ulasan kali ini kita ambil dari sebuah jurnal pendidikan yang ngasih sudut pandang menarik banget soal peran keluarga. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini sejenak. Siapa sih yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas karakter seorang anak? Pasti banyak dari kita yang spontan mikir, oh ya pasti sekolah dong, kan ada guru-gurunya. Tunggu dulu. Jurnal yang kita bahas ini ternyata mematahkan mitos itu. Sekolah itu memang penting banget, tapi panggung utama buat ngebentuk kepribadian itu nyatanya nggak ada di sana. Bagian 1, Fondasi Utama Pendidikan Karakter. Jadi gini, rumah itu ibarat sekolah pertama buat anak-anak kita. Jauh sebelum mereka ngerti yang namanya papan tulis atau ngerjain PR. Disinilah karakter itu pertama kali dibentuk. Kata karakter emang kedengerannya kayak istilah akademis yang kaku ya, tapi coba kita sederhanakan. Karakter itu pada dasarnya cuma ciri khas, semacam cetak biru kepribadian yang nempel dari seseorang itu kecil sampai dia dewasa nanti. Nah, karena cetak biru ini digambari di dalam rumah, makanya pengaruh orang tua di masa-masa awal itu benar-benar permanen dan nempel terus. Lanjut kita masuk ke bagian 2, Tantangan di Usia Remaja. Nah, ini nih fase yang mungkin paling bikin orang tua pusing tujuh keliling. Tapi ya ujung-ujungnya dikangenin juga. Masa remaja ini adalah masa pencarian jati diri yang aslinya super labil dan gampang berubah-ubah. Pernah nggak sih ngerasa mereka itu sering banget emosional atau reaktif? Jurnal ini ngejelasin kalau secara psikologis, mereka itu sebenarnya lagi sibuk nyari tahu siapa sih diri mereka yang sebenarnya. Mereka udah bukan anak kecil lagi, tapi dibilang dewasa juga belum nyampe. Di titik inilah keseimbangan dari orang tua, kapan ngasih ruang dan kapan harus mantau, itu diuji banget. Bagian 3, Bahaya terlalu menekan anak. Nah, yang menarik dari ulasan di sini, jadi orang tua anak remaja itu ibarat jalan di atas tali titian. Salah langkah dikit, wah akibatnya bisa fatal. Coba kita bandingin antara pengawasan yang ideal sama tekanan yang berlebihan. Pengawasan ideal itu layaknya kita masang pagar pengaman, biar mereka nggak kejeblos ke hal-hal negatif. Tapi pas kita sebagai orang tua mulai memaksakan kehendak, ngasih aturan yang terlalu mengekang, nah itu udah berubah jadi tekanan. Niatnya sih mungkin baik ya, tapi secara nggak sadar caranya malah bisa ngerusak mental anak itu sendiri. Coba perhatiin efek dominonya. Pas anak dikasih tekanan yang berlebihan, apa coba yang terjadi? Pertama, jelas mereka bakal ngerasa dikekang, kayak nggak punya ruang buat ngeksplorasi dunianya sendiri. Kedua, ini otomatis memicu stres pada jiwa mereka. Dan yang ketiga, ini yang paling ironis. Alih-alih nurut dan disiplin, mereka justru bakal nyari pelarian. Karakter baik yang udah susah payah dibangun bisa melenceng jauh cuma gara-gara tekanan yang terlalu keras. Terus gimana dong solusinya? Kita bahas di bagian 4, metode mendidik di rumah. Intinya, kita tuh nggak perlu berubah jadi kayak profesor yang kaku di rumah. Cukup jadi pemandu yang penuh empati. Jurnal ini merangkum 5 metode kunci yang sebenarnya saling nyambung satu sama lain. Pertama, keteladanan. Anak itu kan peniru ulung ya, jadi kalau kita nyontohin hal baik, mereka bakal ngikutin. Dari contoh itu, pelan-pelan jadi pembiasaan di kehidupan sehari-hari. Terus, kadang mereka juga butuh nasihat pas lagi bingung, dan sesekali butuh hukuman. Tapi catat ya, konsekuensi yang mendidik, bukan yang nyakitin. Dan yang terakhir, pastinya kasih mereka motivasi biar mereka semangat tumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka. Kalau di jurnalnya sih ditulis pakai istilah akademis, intensitas komunikasi. Tapi kalau kita terjemahin ke bahasa sehari-hari ini tuh sederhana banget, ngobrol santai. Ya, sekedar ngobrol ringan tiap hari ternyata jadi rahasia paling ampuh buat ngebentuk kompas moral anak. Lewat obrolan yang santai inilah mereka diajak paham mana nilai yang baik dan buruk tanpa sedikit pun merasa lagi dihakimi atau diceramahin abis-abisan. Bagian 5, kolaborasi rumah dan sekolah. Biar pendidikan karakter ini benar-benar utuh, butuh banget yang namanya sinergi. Mendidik anak itu bukan kayak sistem terima beres ya, di mana kita bisa lepas tangan dan ngelempar tanggung jawab karakter 100% ke guru di sekolah. Nggak bisa gitu. Kita sebagai orang tua harus tetap ambil peran aktif, nemenin mereka buat mempraktikkan ilmu atau nilai baik dari sekolah ke dalam rutinitas sehari-hari di rumah. Akhirnya kita sampai di bagian 6, refleksi dan diskusi bersama. Jadi, poin krusialnya, dari awal kita bahas fondasi sampai ngadepin masa labil remaja tadi, semuanya bermuara ke satu pesan inti ini. Ilmu yang didapat di sekolah tidak akan bermakna jika tidak dibiasakan di rumah. Ini rangkuman yang benar-benar ngena banget dari jurnal tersebut. Logikanya, sesuatu yang cuma diajarin di kelas, itu nggak akan pernah nempel jadi karakter sejati.
kalau nggak dihidupkan setiap hari lewat dukungan lingkungan keluarganya. Nah, setelah kita bedah ulasan dari jurnal ini bareng-bareng, saya jadi penasaran dan pengen nanya ke kalian. Menurut pengalaman kalian sendiri, metode apa sih yang paling efektif buat diterapin di rumah? Apa lewat ngobrol santai dadi? Atau mungkin lebih ngaruh ngasih keteladanan langsung? Yuk kita ngobrol dan berdiskusi di kolom komentar. Saya pengen banget baca cerita-cerita hebat dari pengalaman kalian semua. Kalau kalian ngerasa dapat wawasan baru dari video pembahasan kita kali ini, jangan lupa ya buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan ulasan menarik kita berikutnya. Dan tolong bagikan juga video ini ke pasangan, keluarga, atau grup WhatsApp kalian, biar makin banyak orang yang dapat manfaat buat membentuk karakter luar biasa anak-anak kita. Terima kasih banyak udah nyimak dan belajar bareng hari ini. Sampai jumpa lagi.